Oke, malam ini akan kita bahas data ekonomi penting sepanjang pekan ini yang sangat-sangat bisa membuat market berfluktuasi dan kita bisa tentu saja mencari peluang cuan dari pergerakan tersebut. Dan kita akan cek juga secara teknikal untuk setupnya seperti apa dan juga proyeksi pergerakan selama sepekan ke depan itu seperti apa kira-kira dengan mempertimbangkan juga faktor-faktor fundamentalnya. So, make sure kalian tonton video ini sampai selesai. Oke. Let's check it out. Oke, kita akan mulai dari pembahasan secara fundamental dulu. Sobat Trader, untuk pekan depan rame banget seperti yang saya katakan tadi. Dari hari Selasa saja ya, kita sudah dari Rabu kita sudah bisa melihat tanggal 12 Juni 2024 ada beberapa data ekonomi yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah data CPI dari Amerika Serikat. Nah, ini kalau kita lihat data CPI ini memang kalau kita melihat ada kemungkinan dia akan turun. So maybe untuk merespon data ini ada kemungkinan dolarnya akan melemah sedikit. Mari kita cek dulu untuk data ekonomi ini, untuk CPI ini. Kira-kira pendukungnya apa ya? Kita akan mulai dari CB Consumer Confidence-nya. Di data terakhir dia ada memperlihatkan peningkatan memang, tapi kalau kita lihat di data yang lain, non-farm payroll meningkat tentu saja akan membuka peluang untuk penguatan data CPI. Kalau kita lihat dari data sini ya, dari data CPI yang atau forecast dari kalender yang ada dari investing, kita lihat dia akan melemah. Tapi coba kita cek lagi seperti tadi, non-farm payroll dia naik, kemudian core PCE memang sedikit memperlihatkan penurunan di bulan April dari 0,3% jadi 0,2%. Oke, so ada satu data negatif untuk malam ini. Maksudnya untuk pendukung inflasi pekan depan. Kemudian untuk durable goods order tidak memperlihatkan terlalu banyak perubahan, dia cenderung stabil. Lalu untuk di home sales, oke. Menurun ya dari 665.000 unit menjadi 634.000 unit. Kok ada penurunan sekitar 50%. Kemudian jadi ada dua data negatif. Kemudian ada data existing home sales tapi dia mengalami penaikan atau peningkatan dari minus 3,7% menjadi minus 1,9%. Jadi secara umum dia ada kemungkinan untuk membaik ya. Jadi kalau kita lihat data Maret ke April itu ada peningkatan untuk data penjualan existing home sales, peningkatannya dari minus 3,7% jadi minus 1,9%. Kemudian ada data retail sales yang juga memperlihatkan penurunan untuk bulan April ya. Retail sales parah banget emang di bulan April dari 0,6% ke 0%. Oke, overall datanya mix. Kalau kita melihat memang kemungkinan untuk data CPI untuk pekan depan yang akan diumumkan di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 mungkin memang ada kemungkinan dia akan mengalami pelemahan. Tetapi untuk data core CPI month on month dia diperkirakan stay dan data CPI year on year-nya juga diperkirakan akan stay. Kalau CPI month on month ya, yang core CPI month on month itu diperkirakan tetap di 0,3%, sementara CPI month on month-nya akan CPI year on year-nya akan diperkirakan juga stay di 3,4%. Oke, itu untuk data inflasi ya. Kenapa kita perlu data inflasi ini dibahas? Karena di hari Kamis dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, FOMC Federal Open Market Committee akan mengumumkan suku bunga, Fed akan mengumumkan suku bunga yang memang kalau ini kita lihat sih diperkirakan secara luas dia tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga di bulan Juni. Kalau kita lihat sih rumor-rumor yang berkembang memang pemangkasan suku bunga baru akan dilakukan nanti sekitar bulan September. Nah, kalau kita lihat sendiri di CME Fed Watch Tool-nya itu diperkirakan 97,8%. Pasar itu memperkirakan Fed akan mempertahankan suku bunga di kisaran sekarang area 5,25 sampai 5,5%. So, most probably atau most possible kita tidak akan melihat ada pemangkasan suku bunga dari Fed di pertemuan pekan ini. Nah, triknya di sini sebenarnya, trikinya adalah ketika akan ada data inflasi yang diperkirakan akan melemah, kemudian walaupun year on year-nya diperkirakan tidak berubah ya, kemudian yang core-nya juga diperkirakan tidak berubah, kemudian market sudah price in sebenarnya bahwa Fed akan tetap mempertahankan suku bunga di 97,8%. Ini mix memang, tapi kalau kita ngelihat nanti akan kita coba cek peluangnya secara teknikal akan kita kombinasikan dengan mixnya data inflasi atau data-data pendukung inflasi dari Amerika Serikat plus kemungkinan Fed tidak akan mengubah atau tidak akan memangkas suku bunga pada pertemuan pekan depan, maka
Untuk sementara ada kemungkinan US dollar akan sedikit mengalami penguatan. Nah, kita akan coba nanti cek secara teknikal seperti apa. Tentu saja untuk perkara Fed ini yang nanti akan diumumkan pada hari Kamis dini hari, tanggal 13 Juni 2024 waktu Indonesia Barat, kita juga tentu harus tetap memantau statement yang diberikan oleh Ketua Fed Jerome Powell dalam press conference yang akan dilakukan pada pukul 1:30 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan cek statement-statement dari Powell ini akan cenderung hawkish atau cenderung dovish. Jadi kalau dia mengeluarkan statement hawkish, maka ada kemungkinan potensi penguatan dolar seperti yang saya sampaikan tadi akan berlanjut. Dengan demikian, untuk pair atau mata uang yang menjadi counterpartnya ada kemungkinan akan melemah. Oke, mari kita akan cek sama-sama ya, secara teknikal nanti seperti apa. Nah, sebagai penutup data ekonomi inflasi untuk Amerika Serikat itu nanti di hari Kamis pukul 19.30 akan ada diumumkan juga data PPI month on month untuk bulan Mei yang diperkirakan turun dari 0,5% ke 0,1%. Ya, seperti yang kita lihat tadi, kalau dilihat dari data pendukung inflasinya memang ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Jadi kalau kita lihat sekarang peluangnya kayak 50-50 gitu deh. Tapi ini penting banget ya, kita tetap harus cek nanti di hari Rabu seperti apa perkembangan data CPI-nya, kemudian di hari Jumat seperti apa perkembangan data PPI-nya, karena ini pasti akan dijadikan pijakan oleh Fed untuk menentukan arah kebijakan suku bunga ke depannya. Walaupun kita bisa melihat, coba kita lihat untuk tanggal 31 Juli dari CME Fed Watch Tool-nya, tetap 91,8% market memperkirakan tidak akan terjadi perubahan tingkat suku bunga. Dengan kata lain, Fed diperkirakan tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga. Dia baru ada kemungkinan, menurut market ya, memangkas suku bunga itu di September 2024. Kalau kita cek di sini, ya, walaupun, wah ini peluangnya sudah turun lagi. Minggu lalu, itu peluangnya itu sekitar 60%. Sekarang peluangnya tinggal berapa? 46,6%. Dan ini sangat dinamis, sobat trader. Ini sangat dinamis. Dia bisa naik dan bisa turun nanti, maka saya bilang tadi, tergantung pada data inflasi dan juga data tenaga kerja tentunya yang akan dirilis oleh pihak-pihak terkait. Nah, jadi untuk data inflasi, CPI, PPI, kemudian data tenaga kerja seperti unemployment rate, non-farm payrolls, kemudian apalagi itu claims yang setiap hari Kamis itu juga akan bisa menjadi masukan-masukan tentunya bagi Fed untuk menentukan langkah kebijakan moneter mereka ke depan akan seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Tapi untuk Juni 97,8% sepertinya peluangnya Fed akan mempertahankan suku bunga di 5,5%. Demikian juga untuk bulan Juli, mayoritas market memperkirakan Fed juga tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, yang menarik sobat trader, kalau kita melihat dari sini, kalau kita melihat dari dinamika probability pemangkasan suku bunga oleh Fed, ini minggu lalu masih di 60% dan naik turun seperti ini untuk pemangkasan suku bunganya. Ini bisa melihat bahwa untuk potensi recovery US dollar itu cukup besar untuk saat ini. Sekali lagi, untuk saat ini. Kalau kita kaitkan dengan potensi pemangkasan suku bunga oleh Fed. Gitu ya. Nah, coba kita cek untuk bulan November seperti apa proyeksi market nih. Tetap sama, sekitar 40-an persen. Nah, ini yang menjadi kemudian sangat menarik. Makanya tadi saya katakan kita perlu tetap memantau data inflasi yang diumumkan setiap bulan, kemudian juga data tenaga kerja itu juga kita perlu pantau karena ini akan bisa sangat berubah dengan cepat. Akan sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Nah, kalau dilihat seperti ini sih kayaknya, apakah mungkin Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga itu mulai dari tahun 2025? Kita tidak tahu, tetap makanya saya katakan tetap pantau market. Pantau juga insight-insight market yang dikeluarkan oleh Forex CMF, tim Forex CMF melalui berbagai media. Ada dari aplikasi Quick Pro misalnya, teman-teman bisa lihat di market insight-nya akan seperti apa. Oke, sekarang dari data fundamental yang sudah kita rangkum ini, kita akan coba cocokkan dengan outlook teknikalnya seperti apa. Mari kita mulai dari gold. Oke, minggu lalu kalau sobat trader lihat, kita punya POI buy limit di area ini sebenarnya 2 kali kena. 1 kali kena, 2 kali kena, dan kalau teman-teman cukup pantau market itu harusnya peluang profitnya sudah cukup besar. Yang ini adalah terjadi ketika data US non-farm payrolls itu ternyata diumumkan sangat bagus ya, sangat kuat, sehingga terjadi penguatan US dollar dan koreksi pada gold. Kalau kita lihat
di indeks dolarnya juga menguatnya cukup signifikan walaupun sekarang dia lagi ketahan di area resistance jangka menengah. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini dalam kaitannya dengan data inflasi juga dengan pengumuman suku bunga oleh Fed nanti di pekan depan. Ini kita lihat kalau ternyata dinamika data ekonomi yang dirilis itu berhasil memperlihatkan penguatan US dollar sehingga dia bisa menguat jauh ke atas area resistensi ini, maka ada kemungkinan gold, nah dalam hal ini kemungkinan bisa melemah. Ini yang minggu lalu ya. Nah sekarang seperti apa? Kalau saya melihat ini menarik banget. Kita bisa melihat ada sebuah pola di sini teman-teman. Di hari Jumat ada satu candle bearish yang sangat panjang dan closing di sini. Walaupun masih ketahan nih di area support, tapi kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya dia adalah sebuah pola yang pasti tahu ya, ini namanya head and shoulders, ini left shoulders-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya, dan dia sudah break ke bawah neckline. Oke, itu kenapa saya mengambil area sell-nya itu di area sini. Geser sedikit, oke, di area 2321.21 sampai 2278.37. Di sini nih area sell-nya. Oke, jadi kalau mau ambil area sell bisa di sini. Selama dia tidak tembus ke sini tentu saja. Jadi stop loss saya ambil di atas all time high-nya di kisaran area 2458.68. Oke. Kalaupun nanti dia sempat naik lagi ke area ini 2360.21 sampai 2387.91 ini masih bisa diambil atau dimanfaatkan untuk mencari konfirmasi sinyal sell lagi. Oke. Untuk sepekan ke depan ya tentu saja ya. Kemudian targetnya berdasarkan pola head and shoulders ini, target pertamanya di area 2256.83. Ya, kalau diambil kisaran mungkin bisa sampai 2222.37. Paling jauh untuk sementara berdasarkan pola head and shoulders ini target keduanya, ini salah, ini target dua harusnya. Itu 2190, saya ingat aja ya. Target keduanya itu di area 2196.52 sampai 2147.29. Oke, itu untuk gold pekan ini. Hati-hati tetap pantau market, tetap pantau perkembangan market day to day-nya. Teman-teman bisa cek di Quick Pro, aplikasi Quick Pro. Bagi yang belum punya silakan download, di deskripsi ada linknya. Download aja, nanti akan dibahas setiap hari data high impact-nya, insight-nya seperti apa, plus nanti kira-kira proyeksi pergerakan market akan seperti apa. Oke, lanjut kita ke crude oil. Nah, crude oil ini sepanjang pekan depan dia cenderung mengalami pelemahan ya anjlok ketika OPEC Plus ternyata memang menyepakati tetap melakukan pemangkasan produksi tapi hanya sampai September 2024. Di bulan Oktober ada 8 negara anggota OPEC itu ya dipimpin oleh Saudi, kemudian Rusia juga walaupun dia bukan anggota OPEC, tapi mereka menyatakan mereka tidak akan melanjutkan program pemangkasan produksi itu, bukan suku bunga ya, pemangkasan produksi OPEC karena ini urusannya sama produksi minyak ya. Mereka tidak akan melanjutkan pemangkasan produksi bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober mereka akan mulai menaikkan produksi justru. Itu yang menyebabkan terjadi kekhawatiran akan oversupply. Kalau terjadi oversupply berarti demand itu jauh lebih kecil daripada supply-nya sehingga menyebabkan harga minyak mentah turun. Walaupun kemudian dia kembali koreksi atau pullback tapi masih ketahan lagi di area resistensi ini sehingga teman-teman mungkin untuk sepanjang pekan ke depan itu bisa cek pantau area antara 75.23 sampai 76.17 untuk cari konfirmasi sinyal sell. Kalaupun naik lagi masih ada area resistance di kisaran 77.41 sampai 78.6, teman-teman. Silakan juga cek area tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal sell. Targetnya 73.64 sampai 70.8 lah kira-kira seperti itu. Nah, untuk pembatasan stop loss saya sarankan pantau area 80.83. Jadi kalau dia break ke atas area tersebut, mungkin untuk posisi sell dipertimbangkan untuk tidak dipertahankan lagi. Oke, terakhir malam ini kita akan bahas GBP USD. Memang akan ada terjadi koreksi yang cukup signifikan, tapi teman-teman kalau kita lihat seperti ini ya, ini ada agak beda nih GBP USD karena ini urusannya nanti banyak lah ya yang dipertimbangkan kalau untuk GBP USD karena dia juga ya dia punya bank sentral, dia juga punya kebijakan-kebijakan nanti termasuk juga European Central Bank akan seperti apa. Nah, ini ada kemungkinan kalau kita lihat secara teknikal ya dia masih berada dalam uptrend sangat jelas di sini. Dia berada dalam. Kalau kita tarik trennya seperti apa?
Alright, oke, menarik sekali. Dia hampir tembus ya. Sudah tembus sebenarnya ke bawah uptrend line, tetapi kalau untuk bicara struktur market, kita harus melihat penembusan yang clear sebenarnya ke bawah sini, ini swing low ini. Ke bawah swing low ini untuk bisa memperkirakan akan terjadi reversal atau pembalikan arah tren. Untuk sementara, selama dia belum break ke bawah 1.2676, saya pikir masih bisa area ini, yaitu area di antara 1.27005 sampai 1.26760 untuk dipantau untuk mencari konfirmasi sinyal buy. Untuk GBP USD targetnya itu antara 1.2739 sampai ya paling atas mungkin 1.2795 atau 1.28. Untuk pembatasan stop loss seperti yang saya bilang tadi, kalau break ke bawah low ini itu berarti struktur market yang sudah terbentuk itu akan tembus juga, sehingga kita perlu pantau area 1.26361. Kalau tembus ke bawah level itu, saya tidak sarankan untuk tahan untuk posisi buy-nya. Oke, Sobat Trader, untuk saat ini, untuk sepekan ke depan kita sudah lihat secara fundamental seperti apa, secara teknikal juga seperti apa, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa, selalu batasi stop loss setiap kali Anda melakukan pembukaan atau open posisi berdasarkan analisis-analisis yang Anda lihat atau Anda baca. Jangan lupa juga untuk selalu menghitung setiap lot yang Anda pergunakan agar tidak overtrade. Saya Eko Trujeni, salam profit.